Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalamentera, apa kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu menjaga hati kita dengan ketenangan, kesehatan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih karena sudah kembali hadir di channel ini, tempat kita belajar tentang kehidupan, iman, dan perjalanan menuju akhirat dengan hati yang lembut dan penuh harapan. Pada video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan manusia, sesuatu yang pasti akan datang kepada siapapun tanpa terkecuali, yaitu kematian. Tapi, bukan sekadar kematian biasa, melainkan bagaimana seorang hamba bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari video-video di channel Kalamentera ini. Sahabat Kalamentera, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sibuk mengejar begitu banyak hal. Ada yang sibuk mengejar rezeki, mengejar impian, membangun karir, memperbaiki kehidupan, dan memikirkan masa depan. Semua itu tidak salah, namun seringkali di tengah kehidupan dunia, manusia lupa bahwa ada satu perjalanan yang pasti akan datang, yaitu sakratul maut. Tidak ada manusia yang bisa lari darinya. Cepat atau lambat, setiap jiwa akan merasakan detik-detik perpisahan dengan dunia. Dan yang membuat hati terasa takut bukan sekedar tentang kematian itu sendiri, tetapi bagaimana cara kita menghadapi Allah nanti. Apakah kita akan pergi dalam keadaan tenang atau justru penuh penyesalan? Tidak ada seorang pun yang ingin meninggal dalam keadaan buruk. Semua orang pasti berharap diwafatkan dalam keadaan baik. Betapa indahnya jika seseorang menghembuskan nafas terakhir sambil tersenyum. Lisannya masih menyebut nama Allah, wajahnya tenang, dan hatinya penuh harapan kepada rahmat Allah. Namun, husnul khotimah bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba tanpa persiapan. Kematian yang baik biasanya lahir dari kebiasaan hidup yang baik pula. Karena itu, para ulama sering mengatakan bahwa seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Jika hidupnya dekat dengan Allah, maka insya Allah akhir hidupnya juga akan dimudahkan oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian." Hadis ini menjadi pengingat lembut bahwa kematian bukan untuk ditakuti secara berlebihan, tetapi untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Mengingat kematian bukan berarti membuat hidup menjadi suram, justru sebaliknya. Orang yang sering mengingat kematian biasanya lebih lembut hatinya, lebih mudah bersyukur, lebih berhati-hati dalam berbuat dosa, dan lebih menghargai waktu yang Allah berikan. Sebab ia sadar bahwa dunia ini hanya sementara dan semua yang dimiliki suatu hari akan ditinggalkan. Sahabat Kalamentera, pembahasan dalam video ini bukan hanya menjadi pengingat untuk sahabat yang sedang menonton, tetapi juga menjadi pengingat untuk diri sendiri, yaitu sebagai kreator di channel Kalamentera ini. Karena sejatinya kita semua sedang belajar menjadi hamba yang lebih baik di setiap harinya. Kita semua punya dosa, punya kekurangan, dan sama-sama membutuhkan rahmat Allah agar bisa meninggal dalam keadaan yang baik. Maka melalui video ini kita akan belajar bersama tentang 11 amalan yang insya Allah dapat membantu memudahkan kita dalam sakratul maut dan mengantarkan seorang hamba menuju husnul khotimah yang indah di sisi Allah. Sahabat Kalamentera, amalan pertama yang sangat besar pengaruhnya untuk memudahkan sakratul maut adalah menjaga sholat 5 waktu. Sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga hubungan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah. Orang yang menjaga sholat biasanya hatinya lebih tenang, lebih mudah mengingat Allah, dan lebih kuat dalam menghadapi ujian hidup. Karena itulah, ulama banyak mengatakan bahwa siapa yang menjaga sholatnya selama hidup,
maka Allah akan menjaga di akhir hidupnya. Jangan tunggu menjadi sempurna untuk memperbaiki sholat, mulailah sedikit demi sedikit, karena bisa jadi sholat yang selama ini kita jaga akan menjadi cahaya saat menghadapi sakaratul maut nanti. Amalan berikutnya adalah membiasakan lisan berzikir kepada Allah. Orang yang hidupnya sering mengingat Allah biasanya lebih mudah mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya La ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Bayangkan betapa indahnya jika nafas terakhir kita diakhiri dengan menyebut nama Allah. Maka biasakan hati dan lisan kita dekat dengan zikir sejak sekarang. Jangan hanya mengingat Allah saat sedang sedih atau punya masalah saja, tetapi jadikanlah zikir sebagian dari kehidupan sehari-hari. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca saat hati sedang gelisah. Al-Quran adalah teman perjalanan hidup seorang mukmin. Banyak kisah orang soleh yang diwafatkan dalam keadaan sedang membaca Al-Quran atau setelah dekat dengan Al-Quran sepanjang hidupnya. Walaupun mungkin kita belum lancar membaca, jangan pernah malu untuk belajar. Karena setiap huruf yang dibaca akan menjadi pahala dan cahaya dalam hidup kita. Dan bisa jadi kedekatan kita dengan Al-Quran hari ini menjadi sebab Allah memudahkan perjalanan kita menuju akhirat nanti. Terkadang yang membuat hati berat bukan kurangnya ibadah, tetapi terlalu banyak menyimpan kebencian dan sulit memaafkan, iri melihat orang lain bahagia, atau menyimpan dendam bertahun-tahun tanpa sadar membuat hati menjadi keras. Padahal hati yang lembut lebih mudah menerima hidayah dan lebih mudah dekat kepada Allah. Maka jika akhir nanti kita akan menjadi baik, belajarlah membersihkan hati sedikit demi sedikit. Memaafkan memang tidak mudah, tetapi hati yang damai akan membuat hidup terasa lebih ringan dan lebih tenang. Sahabat Kalamantera, kita tidak pernah tahu kapan kematian itu datang. Karena itu, jangan menunggu tua untuk mulai memperbaiki diri. Husnul khotimah tidak dibangun dengan satu malam, tetapi dari kebiasaan baik yang terus dilakukan secara terus-menerus selama hidup. Maka mulai hari ini, mari kita belajar memperbaiki sholat, memperbanyak zikir, mendekat kepada Al-Quran, dan menjaga hati agar tetap bersih. Karena siapa tahu, amalan sederhana yang kita lakukan dengan ikhlas justru menjadi sebab Allah menghadirkan akhir kehidupan yang indah untuk kita. Sahabat Kalamantera, salah satu amalan yang paling dicintai Allah adalah sedekah. Tidak harus menunggu kaya untuk membantu orang lain. Kadang senyum yang tulus, makanan sederhana, atau bantuan kecil yang kita berikan dengan ikhlas sudah sangat berarti di sisi Allah. Sedekah membuat hati menjadi lembut dan menjauhkan manusia dari sifat cinta dunia yang berlebihan. Orang yang ringan berbagi biasanya hidup lebih tenang karena ia percaya bahwa rezeki datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, amalan berikutnya yang sangat besar pengaruhnya terhadap keberkahan hidup adalah berbakti kepada orang tua. Jangan sampai kita rajin ibadah tetapi masih membuat hati orang tua kita sedih. Ridho Allah sangat dekat dengan ridho orang tua. Bahkan banyak orang yang dipenuhi kemudahan karena doa tulus dari ayah dan ibunya. Jika orang tua masih ada, manfaatkan waktu untuk membahagiakan mereka. Jika mereka sudah tiada, jangan putus untuk mendoakan mereka. Karena doa anak soleh dan solehah akan terus sampai kepada kedua orang tuanya. Sahabat Kalamantera, manusia tidak akan pernah lepas dari dosa. Tapi sebaik-baiknya manusia bukan tidak pernah salah, melainkan yang mau kembali bertaubat kepada Allah. Jangan menunggu menjadi baik baru bertaubat. Justru bertaubat yang membantu seseorang menjadi lebih baik. Kadang kita merasa dosa terlalu banyak hingga malu kepada Allah. Padahal Allah sangat mencintai
hamba yang mau kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Maka biasakan meminta ampun setiap hari, bahkan untuk dosa yang mungkin tidak kita sadari. Orang yang paling tenang menghadapi kematian biasanya bukan yang paling kaya atau yang paling terkenal, tetapi mereka yang hatinya dekat dengan Allah. Karena ketika hati sudah yakin kepada rahmat Allah, rasa takut perlahan berubah menjadi harapan untuk bertemu dengannya. Maka, mari kita terus memperbaiki diri sedikit demi sedikit selama Allah masih memberikan kesempatan hidup. Sahabat Kalamantera, kadang manusia terlalu sibuk mempersiapkan hidup di dunia sampai lupa mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Padahal dunia hanyalah tempat singgah sementara. Semua yang kita miliki suatu hari akan kita tinggalkan. Jabatan, harta, bahkan tubuh yang kita banggakan perlahan akan kembali menjadi tanah. Karena itu, jangan sampai seluruh hidup kita habis hanya untuk urusan dunia, tetapi hati kosong dari bekal akhirat. Banyak orang berpikir bahwa kematian hanya dekat dengan orang tua, padahal kenyataannya kematian bisa datang kapan saja tanpa melihat usia. Ada yang masih muda, sehat, bahkan sedang punya banyak rencana hidup, tetapi dipanggil Allah lebih dulu. Karena itu, jangan menunda untuk berubah. Jangan menunggu hati untuk memperbaiki sholat, nanti untuk berhijrah, nanti untuk meninggalkan dosa. Karena kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu berakhir. Kita sering berkeinginan bahwa untuk mengakhiri hidup ini dengan baik, maka hubungan dengan Allah juga harus terus diperbaiki. Mulailah dari hal kecil, perbaiki sholat, kurangi maksiat, perbanyak doa, dan membiasakan hati bergantung kepada Allah. Tidak perlu menunggu langsung sempurna, yang penting terus melangkah menuju kebaikan sedikit demi sedikit di setiap harinya. Terkadang yang membuat seseorang jauh dari hidayah adalah merasa dirinya sudah cukup baik. Padahal, semakin beriman seseorang, biasanya semakin ia merasa banyak kekurangan dalam dirinya. Maka jangan mudah merasa bahwa kita lebih cukup. Jangan sibuk menghakimi orang lain. Fokuslah memperbaiki diri, karena setiap manusia sedang berjuang melawan dosa dan kelemahannya masing-masing. Jangan lelah untuk memperbaiki diri walaupun perlahan, karena bisa jadi langkah kecil yang dilakukan dengan istiqomah justru menjadi sebab Allah memberikan akhir kehidupan yang indah dan penuh ketenangan. Salah satu tanda hati mulai dekat kepada Allah adalah hati menjadi lembut, mudah tersentuh saat mendengar ayat Al-Quran, mudah merasa bersalah ketika berbuat dosa, dan mulai peduli terhadap keadaan orang lain. Hati yang lembut lebih mudah menerima nasihat dan lebih mudah kembali kepada Allah. Bukan berarti kita tidak boleh mencari rezeki atau menikmati hidup, tetapi hati seseorang mukmin tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Ia sadar bahwa semua yang ada di dunia hanyalah titipan sementara. Karena itu, ia tidak terlalu sombong saat memiliki banyak hal dan tidak terlalu hancur saat kehilangan sesuatu. Amalan-amalan yang sering disukai Allah biasanya amalan yang dilakukan terlihat kecil namun ikhlas dan bernilai lebih di sisi Allah, seperti membantu orang lain ataupun menangis dalam doa saat malam hari adalah amalan-amalan yang sangat indah di sisi Allah. Dan bisa jadi justru amalan itulah menjadi penyelamat seseorang di akhir hayatnya nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Maka jangan remehkan kebaikan kecil, karena yang terpenting bukan besar kecilnya amal, tetapi keikhlasan dan istiqomah dalam menjaganya. Tidak ada yang sia-sia dari setiap amal yang kita lakukan. Mungkin manusia tidak melihat, tetapi Allah melihat semuanya. Maka mari siapkan bekal terbaik untuk perjalanan panjang menuju akhirat dengan memperbanyak amal soleh selama masih diberikan kesempatan hidup.
akhir kehidupan yang baik bukan hanya dari hasil usaha, tetapi juga karunia dari Allah. Karena itu, selain memperbaiki amal, jangan lupa untuk terus meminta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Mintalah dengan sungguh-sungguh di dalam setiap doa yang kita panjatkan di dalam sholat, maupun di waktu-waktu tertentu yang dimana kita merasa dekat dengan Allah. Lingkungan juga sangat mempengaruhi hati seseorang. Bertemanlah dengan orang-orang soleh agar bisa membantu kita lebih mudah mengingat Allah dan menjaga diri dari keburukan. Maka pilihlah lingkungan yang membawa hati lebih dekat dalam kebaikan. Belajar agama bukan hanya untuk menjadi pintar, tetapi untuk memperbaiki diri. Semakin seseorang memahami agama dengan benar, biasanya semakin ia sadar betapa besar kasih sayang Allah dan betapa pentingnya mempersiapkan akhirat. Semoga Allah tidak mengambil nyawa kita kecuali dalam keadaan hati yang sedang dekat kepadanya. Dan semoga ketika waktu itu tiba, kita dipanggil dalam keadaan penuh ketenangan dengan rahmat Allah. Terima kasih sudah menemani video ini sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, sahabat Kalang Mentera. Dan jangan lupa juga untuk bagikan kepada orang-orang tersayang agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dan pengingat tentang pentingnya mempersiapkan akhir kehidupan. Jadi, 11 amalan yang bisa kita lakukan, yang bisa memudahkan kita atau ikhtiar kita untuk sakratul maut adalah yaitu menjaga sholat 5 waktu, membiasakan zikir setiap hari, membaca dan mencintai Al-Quran, berbakti kepada orang tua, gemar bersedekah, menjaga hati dan iri dan dendam, membiasakan taubat dan istighfar, menjaga lisan dari menyakiti hati orang lain, memperbanyak doa kepada Allah, istiqomah dalam amal walaupun sedikit, dan yang terakhir adalah selalu meminta husnul khotimah di setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.